Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan sekarang di sebelah saya sudah kedatangan tamu spesial, anak muda yang sangat luar biasa dan sangat berprestasi. Nah, siapa mereka? Langsung saja kita sapa. Swastiastu. Swastiastu. Bu Navigator. Cik. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak nih dengan anak-anak yang berprestasi, ada baiknya memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa Bali Now agar pemirsa lebih mengenal siapa-siapa saja, dan di sini ada pelatihnya juga. Boleh dari Desa ya, memperkenalkan diri kepada pemirsa Bali Now. Saya Desa Nyoman Pintarasti, asal saya dari Buleleng. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Denpasar. Kelas 3. Saya di sini sebagai atlet. Narkan, nama saya Kadek Dwi Purwaniasa. Saya bersekolah di SMK Negeri 4 Denpasar. Asal saya Karangasem. Saya juga seorang atlet tolak peluru. Perkenalkan, yang Imadi Gede Arta Mahardika SPD MPD, yang sebagai guru olahraga di Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Denpasar. Di Denpasar, di NPCI Kota Denpasar, saya sebagai pelatih. Dan di NPCI Provinsi Bali saya sebagai Binpres Provinsi Bali. Saya berasal dari Denpasar. Dari Denpasar, semua tinggal di Denpasar ya, meskipun Desa dari Buleleng, kemudian Kadek Dwi dari Karangasem, tapi sekolahnya tinggal di Denpasar. Nah, sejak kapan sih kalian ini mulai mengenal olahraga tolak peluru? Sebenarnya udah dari dulu sih kenalnya, cuman baru nyobanya baru kemarin ini, mulai bulan Juni kalau nggak salah, mulai latihan baru pertama kali. Mulai push latihan? Iya. Tapi sebelum-sebelumnya latihan? Enggak, belum pernah nyoba. Baru Juni kemarin baru nyoba pertama kali. Baru pertama kali nyoba, tapi sudah nyabet emas ya? Iya. Nah, nanti kita cerita juga tentang prestasi-prestasinya ya. Nah, kalau Kadek Dwi, sejak kapan? Mungkin dari Desember lalu, 2021. Desember 2021 baru latihan atau baru mengenal? Mungkin baru latihan lanjut. Oh, baru awal-awal latihan ya. Ya. Kemudian mulai ikut-ikut lomba? Baru kemarin ini. Baru di bulan Juli? Langsung dapat emas ya? Iya. Oh, aduh, luar biasa ya. Berarti kalau pelatihnya bilang mentalnya bagus nih anak-anak, gitu ya mungkin ya? Kalau dari segi mental, anak-anak bagus. Dari segi mental. Karena kita kan di masing-masing cabur di induk organisasi olahraga. Jadi ada induk organisasi olahraga yang menaungi mereka, itu namanya NPCI. Jadi NPCI itu setara dengan KONI. Kalau di normal kan ada KONI. Tapi untuk disabilitas itu ada NPCI namanya. Jadi di sana kita tempa mereka bagaimana harus bertanding, sebelum bertanding, fase setelah bertanding seperti apa. Jadi kita tempa mental mereka. Selain mereka mentalnya juga sudah bagus. Sudah bagus. Nah, maaf ya Desa sama Kadek Dwi. Kalian ini kan anak yang sangat luar biasa. Di tengah keterbatasan kalian ini bisa bangkit, kemudian bisa menjadi yang the best gitu ya di pertandingan kemarin. Tapi pemirsa Bali Now pasti ingin tahu keterbatasan Desa ini apa gitu. Kalau saya keterbatasannya tuh ada di saya tuh termasuk tunadaksa. Tunadaksa namanya kelas F4041 itu orang yang tingginya di bawah 135 atau 125. Yang 40 itu di bawah 125, yang 41 di bawah 135. Oh iya, karena sekarang Desa kan sudah kelas berapa ya? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA, jadi memang tingginya tidak sama dengan anak rata-rata teman-teman ya. Jadi anak-anak spesial lah ya, Desa. Kalau Kadek Dwi? Daksa juga, tapi daksanya di kaki. Mungkin dulunya tuh kecelakaan. Oh, kecelakaan? Ya. Jadi kakinya? Putus tempat. Oh iya. Nah, itu yang perlu Mbok Hen tanyakan sekarang, apa sih yang membuat kalian itu begitu semangat yang sangat luar biasa, bangkit dalam keterbatasan, akhirnya bisa mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa juga, yaitu prestasi. Gimana itu? Sebenarnya dari support teman-teman keluarga juga sih yang buat bisa motivasi buat nyari prestasi. Ya, jadi semangat dari teman, dari keluarga, pakai motivasi buat bangkit. Berarti banyak yang mendukung ya? Iya, banyak sekali.
ya gimana ya, walaupun dalam keterbatasan itu tidak mematahkan Iya. semangat desa gitu Jadi ya. motivasi lah Iya. keterbatasannya. Nah, itu saat desa mulai merasa bahwa oke, saya akan mengambil di bidang olahraga nih. Itu sejak kapan? Sejak baru tahun ini, baru kemarin itu baru diajak. Jadinya baru diajak tuh langsung udah diajak lomba. Udah langsung lomba, Iya. bukannya hobi-hobi mungkin dari dulu hobi gitu? Memang sih dulu hobi olahraga, sempet hobi main bulu tangkis. Terus tiba-tiba pas masuk SMA nih diajak, ya udah ambil aja, ambil kesempatan kapan lagi nyoba-nyoba. Ah gitu. Iya. diajak Tapi saat gabung. itu belum fokus di olahraga? belum fokus. Belum fokus. Belum, baru hobi doang. belum Baru fokus. hobi. Iya. Kemudian ditantang untuk mengikuti Peparnas ini, Peparpedas ini. Ya. luar biasa ya Bri Arta ya. Gimana tuh awalnya sih? Awalnya kalau desa itu ada aduan dari gurunya. Jadinya kita ada pembicaraan. Karena gurunya desa itu kan kita ajak bergabung di NPC juga, di NPCI Kota Denpasar. Jadi kita cerita-cerita, anak didik saya ada seperti ini, bisa nggak masuk gitu. Coba deh kita lihat dulu dia senangnya apa, seperti itu. Jadi kebetulan desa ada beberapa olahraga yang dia senangi, termasuk atletik. Terus kita coba bina, dan Astunggara lumayan prestasinya. Kita kan punya limit nasional untuk membandingkan prestasinya desa. Jadi segala sesuatunya kita bandingkan dengan limit-limit yang ada di nasional. Masuk di limit nomor berapa sih desa ini prestasinya? Ternyata setelah kita cek masuk di limit nomor 1 bahkan tuh. Di nomor 1 di tolak peluru. Tolak peluru. Oke. Terus kalau si duit itu sudah kita incar sebenarnya dari dulu. Cuman duitnya agak masih belum pede mungkin waktu itu. Kita sudah lihat, kita sudah pantau dari SD. Kok bisa dari SD? Memang Dari sudah SD kebetulan teman kami yang kami ajak bergabung di NPCI juga, NPCI Kota, Pak Ardi, itu dekat rumahnya sama Dwi. Jadi Dwi itu dilihat waktu kecil jalan pakai kaki palsu, terus dilaporkan ke Pak Ketua NPCI Kota Denpasar. Coba dah tim bergerak kita cari informasi tentang Dwi. Seperti itu. Nah, SMA ini baru mungkin terbuka dari segi pikirannya, dari pandangannya tentang disabilitas. Jadi mereka itu sebenarnya untuk prestasi tidak kita bedakan sebenarnya sama yang normal. Ketika yang normal berprestasi, yang disabilitas pun bisa berprestasi. Wah, berarti kan memang mengarahkan gitu ya. Ya. Mengarahkan dari mereka dari nol loh ya. Ya. Bukan mereka yang sudah jadi kan ini kan, bukan atlet yang sudah jadi. Kalau disabilitas kita bisa katakan kita harus membina dari nol. Dari nol. Ya, karena semua itu kita bentuk dari dasar. Apalagi ini mereka kan tunadaksa nih keduanya. Apalagi yang tunanetra kan ada di sana. Oh, ada juga. Jadi atlet disabilitas itu ada tunadaksa, tunanetra, tunagrahita, tunarungu wicara. Kita sudah jadikan satu wadah NPCI. Masing-masing mengambil cabang-cabang olahraga yang berbeda-beda. Semua ada cabur. Di Daksa ada cabur renang juga ada, atletik juga ada, catur juga ada. Di tunanetra itu masih ada klasifikasinya sebenarnya. Kalau di tunadaksa itu ada klasifikasinya, ada paling banyak dia klasifikasinya. Jadi dari tangan hilang sedikit, dari pergelangan tangan berbeda dengan hilang sampai di beda dibedakan. Beda lagi klasifikasinya. Iya. Kalau yang tunanetra ada 11, 12, 13. Jadi yang 11 itu total blind, dia tidak melihat. Itu ada di nomor lari juga, di nomor renang juga ada. Jadi mereka berlari menutup tanpa mata. Tutup mata. Luar biasa ya. Terus kalau yang di tunarungu wicara, mereka terhalang oleh pendengaran dan bicara. Terus yang tunagrahita adalah EQ-nya. EQ di bawah 75, baru mereka bisa dikategorikan anak tunagrahita. Kalau desa dan Kadek Dwi ini biasanya persiapannya kan dari nol nih. Saat mau mengikuti perlombaan yang kemarin bulan Juli, itu persiapannya berapa bulan? Mereka sangat singkat. Kalau desa bergabungnya bulan Juni. Kalau Juni 2023 itu baru bergabung. Dwi sudah 2022 kayaknya.
2022 akhir Iya. tapi masih latihannya masih bolong-bolong. Iya. Itu menjelang event sudah kita intensifkan. Jadi kita latihan seminggu 3-5 kali dalam seminggu. Dalam seminggu. Ya, kita Selama berapa bulan itu? Selama 3 bulan. 3 bulan. Jadi 1 minggu itu Tiga kali menjelang event, sebulan sebelum event 3-5 kali. Berarti padat juga ya latihannya ya. Jadi Ya, syukur-syukur mereka punya motivasi yang tinggi dalam dirinya. Itu yang kami selalu syukuri dari pelatih, dari pengurus, anak-anak kami yang disabilitas punya motivasi yang tinggi untuk memajukan diri mereka. Itu yang kami syukuri sekali. Iya. Baik pemirsa, di segmen kedua nanti kita masih akan membahas tentang prestasi-prestasi dari Desa dan Kadek Dwi. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali TV masih di Bali Now dan masih bersama anak-anak yang sangat luar biasa, anak-anak yang spesial, anak-anak yang berprestasi. Kami masih membahas tentang prestasi mereka di bidang olahraga. Nah, Desa dan Kadek Dwi ini kan luar biasa, baru pertama kali mengikuti kejuaraan tapi sudah menyabet emas, Mas ya. Itu susah-susah gampang sih, karena katanya Bli Arte tadi kalau yang biasanya yang berat itu yang mempertahankan. Tapi ini sebagai pemula juga pasti keder ya, ketemu yang sudah menyabet. Nah, gimana itu pengalaman saat pertama Desa mengikuti kejuaraan? Pasti deg-degan sih, soalnya pas ketemu di lapangan itu kan ketemu lawan-lawannya. Habis itu tapi berkat dari Pak Arte juga nyuruh biar tenang gitu. Bisa sih akhirnya dapet Disemangatin gitu ya. Gitu. Disemangatin dari sebelum pas masih di Bali juga disemangatin. Nanti tenang aja di Palembang gitu. Oh, di Palembang ya, bukan di Jakarta waktu itu. Palembang. PON ya waktu kejuaraannya Juli? Agustus Pekan ya. ya. Paralimpik Pelajar Nasional. Kalau di umum Popnas, kalau disabilitas Pekan Paralimpik Pelajar Nasional. Atau Pepar Penas. Pepar Penas ya, itulah yang akhirnya membuat si Desa ini benar-benar menjadi sangat luar biasa karena menyabet juara Mas. Juara 1 ya. Iya. Dapat emas. Nah, kalau Kadek Dwi? Ya pertama kan mesti gugup dari ngeliat lawan gitu. Grogi nggak? Grogi. Ya dari sana udah pas dipanggil, tarik napas dulu, disuruh santai aja, nggak usah tegang. Ya pas nolak nih disuruh sambil teriak apa-apa, lepasin, nggak usah dipikirin gitu. Beneran teriak. Dapat juga mungkin jauhnya itu lemparannya 9,03. Terjauh ya, Iya. berarti ya? Terjauh. Wah, berarti padahal waktu itu baru pertama kali. Iya. Tapi kalian ini di karantina nggak saat itu? Iya, di Karantina. karantina. Sebelum berangkat ke Palembangnya di karantina 10 hari. Iya, 10 harian. Di Bali, di Iya, karantinanya. Berapa orang biasanya yang di karantina? 20 atlet. 20. Oh, dari berbagai macam cabur ya? Iya. Iya. Akhirnya berangkat ke Palembang. Iya. Iya. Pengalaman yang sangat spesial apa tuh? Ketemu teman-teman sih. Saya kan bisa belajar banyak, juga dapat pengalaman baru dari disabilitas ini. Kan baru nyemplung ke dunia disabilitas ini kan baru-baru banget, jadi banyaklah keseruan-keseruan sendiri pas karantina. Kenalan-kenalan baru. Iya. Oke, Kadek Dwi juga begitu. Oke. Wah, kalau Bli Arte gimana nih melihat potensi-potensi anak dua ini? Potensi anak dua niki, kami dari tim pelatih menilai potensinya luar biasa. Mudah-mudahan nanti tidak ada halangan. Kami menargetkan biar mereka lolos ke Peparnas Medan. Tahun berapa itu? Berarti 2024. tahun depan. 2024. Jadi secara keseluruhan, selain mereka berdua, secara keseluruhan atlet-atlet disabilitas di Provinsi Bali itu sangat berpotensi. Jadi mereka sangat punya kans besar yang kita bisa kembangkan di cabornya masing-masing. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka sangat bisa berprestasi.
Berarti Bli Arte ini harus terus mendampingi ya sampai mereka waktu di Palembang itu mendampingi dari waktu di karantina juga mendampingi terus sampai. Kami dari tim pelatih itu ada pendamping dari masing-masing cabur. Di atletik ada 5 orang, di catur ada 1 orang, di renang ada 1 orang, di tenis meja ada 1 orang, terus di bulu tangkis ada 1 orang. Jadi kami stay. Latihan kan pagi sore. Jadi kami pagi ke Gor Ngurah Rai. Kalau nomor teknik kami ke Mengui. Jadi 2 gor kami pakai. Jadi yang atletik di sana, yang di bulu tangkis di Gor SMP 2. Kalau di renang di kolam renang Dharma Pala. Kalau catur di hotel. Jadi kita sudah saling mendampingi. Jadi kesukaannya mereka apa, kesenangan mereka apa, ketidaksukaan mereka kami sudah sedikit memahami dari pelatih. Oke, jadi memungkinkan nggak seperti Desa dan Kadek Dwi ini untuk memilih lagi cabang olahraga yang lain? Memungkinkan kalau semisal Desa mau atau Dwi atau atlet yang lain mau mencoba di cabur yang lain. Semisal Kadek Dwi ini mau pindah ke catur bisa. Asal nomor yang diturunkan di nomor misal di Kadek Dwi kan tunadaksa. Di klasifikasinya Dek Dwi itu ada catur bisa mereka turun bisa. Tapi kita selama ini adalah melihat peluang. Jadi peluang yang ada untuk mereka apa sih gitu. Kita tidak serta-merta menurunkan kayak Desa nih sudah tidak mampu di renang. Kita paksakan tidak. Kita baca peluang. Jadi Desa peluangnya di mana, kita tes dulu di renang, kita tes di atletik. Oh, peluangnya besar di atletik, ayo kita arahkan ke atletik. Berarti sempat sebelumnya dites dulu ya, di mana sih mereka sebetulnya? Oh gitu. Jadi sudah berapa cabang olahraga yang sudah digeluti si Desa sama Kadek Dwi ini? Sementara ini baru 1 cabang olahraga. Oh, baru 1 aja? Ya, baru atletik saja. Oh gitu. Nah, apa saja tantangan yang dihadapi saat mengikuti kejuaraan? Pasti ada tantangan ya? Pasti. Pasti ya? Itu tadi gugup itu sih. Oh, sempat gugup juga. Iya. Gugup, habis itu karena latihan kan juga sempat capek, tapi ya gitu motivasi ya, apalagi sudah didampingi juga ya sama Pak Arte ya, diberi semangat. Kalau Kadek Dwi apa Mungkin tuh? Mental sih yang paling Mental. gitu. Tapi mental kalian bagus. Bagus sekali. Iya kan? Lawan gitu yang iya, karena mungkin support juga ya dari pelatih, didampingi pelatih, dan mungkin keinginan anak-anak ini mungkin Bli Arte. Keinginan mereka sangat besar. Sangat besar untuk mengikuti Karena kejuaraan. Setelah seminggu setelah datang dari Palembang, setelah Kuningan, sudah ada WA masuk di grup. Kapan latihan, itu berarti kan sudah ada motivasi yang muncul dari dari diri mereka. Kan? Iya. Itu yang kami tunggu sebenarnya, karena kalau pelatih aja nyuruh terus kan masih terpaku mereka. Sekarang sudah ada Pak kapan latihan, kan lain motivasi mereka lain. Iya, betul. Nah, selama persiapan apakah ada hambatan? Selama persiapan di Bali. Ya, selama di Bali, kemudian selama di Palembang ya. Palembang. Kalau di Bali pasti ada, setiap ini pasti ada. Kalau di Bali itu terkendala kemarin ada anak-anak beberapa yang sakit. Karena kan menjalani latihan TC itu kan agak padat ya. Terus ada yang mual-mual, makanan kurang cocok, pastilah itu. Atau grogi nggak juga ya? Kan? Kalau di persiapan ini tidak ada grogi mereka, kita kan mental yang kita tekankan. Tapi kalau di Palembang itu karena mungkin cuaca ya, cuaca di sini kan Palembang agak berubah. Paling ada yang batuk, pilek. Tapi terus seluruhan mereka siap untuk bertanding, itu siap sekali. Berkat pelatih-pelatihnya yang dan pendampingnya ya. Ya, tentu mentalnya mereka juga. Dan mental mereka jadi menjadi kesatuan ya, pelatihnya oke, anak-anak didiknya juga semangatnya, motivasinya bagus. Ya, kami punya moto waktu itu berangkat, artinya Bali sing main-main. Jadinya mereka berangkat bukannya untuk bermain, berarti untuk menjadi yang terbaik di Palembang. Wah, mungkin itu terbukti. Itu motonya yang kuncinya yang bisa membuat makin semangat ya. Apa motonya? Bali sing main-main juara. Bali sing main-main juara. Nah, mungkin moto itu terbukti. Berarti Bali sing main-main berangkat ke Palembang
Bali peringkat 5 nasional. Oh, lumayan. Berarti beberapa banyak yang nyabet emas ya, nyabet juara ya. 11 emas. Wah, banyak sekali kalau itu. 9 emas, sorry. 9 emas 9, ya. 5, berapa ya? 8. 9 emas, 5 perak, 8 perunggu. Bali memasuki 5 besar. Oh, Di bawah Jawa Timur. iya. DKI di bawah kita. DKI di bawah ya, justru. Wah, luar biasa. Tepuk tangan applause buat mereka ini ya, dan Anak buat luar pelatihnya. Anak disabilitas yang luar biasa. Iya, luar biasa. The best kalian. Baik pemirsa, di segmen ketiga kita masih akan banyak membahas tentang apa ya? Banyak hal lagi deh. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now masih bersama anak-anak berprestasi, desa, kemudian Kadek Dwi dan pelatihnya, guru olahraga Bli Arte yang sangat luar biasa, the best pokoknya membawa anak-anak ini hingga meraih sukses gemilang, membawa emas ke Bali. Bali sing main-main juara itu kata sakti itu. Ya kan? Nah, Bli Arte ini kan mereka anak-anak yang spesial, tidak seperti anak-anak pada umumnya. Nah, berarti kan ada metode pelatihan khusus buat mereka atau bagaimana metodenya? Tentunya ada. Kita harus satu memilah mereka dari segi ketunaan dulu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Seperti Dwi desa, mereka kan masih melihat. Kalau Dwi kan terkendala dengan gerak sedikit. Jadi di situ ada metode-metode yang harus kita terapkan, seperti ada pelatihannya, kita punya pra-kompetisi dan kompetisi. Ada programnya, program umum, pra-kompetisi dan kompetisi. Jadi di sana tertuang semua program pelatihannya. Untuk Dwi, untuk desa berbeda dengan atlet satu dengan atlet yang lain berbeda. Oh. Tidak sama semua. Nggak sama ya? Atlet tolak dengan atlet lari berbeda metode. Berbeda. Apa ada kesulitan? Kesulitan pasti, terutama kalau Dwi dengan desa sedikit kendalanya. Kalau Dwi karena di nomor teknik dia harus menguasai teknik misal tolak peluru. Jadi peluru itu harus seperti apa sih perlakuannya, itu yang harus kita berlakukan sama Dwi dan desa. Kalau yang agak sulit adalah di tunanetra T11. Jadi tunanetra T11 itu total, dia tidak melihat. Blind dia, total dia blind. Jadi itu harus memakai tandem lari, kalau di nomor lari. Kalau di nomor tolak tidak pakai tandem, kalau di nomor lari dia harus pakai tandem. Jadi lari 100 meter itu kita tandem dia. Jadi ada pendamping. Dan itu pendampingnya tidak boleh sembarangan. Jadi yang bisa mengimbangi dia. Bila perlu lebih cepat daripada si pelarinya. Ya. Makanya kita kemarin pakai pelari di Denpasar. Ya kalau Bli Arte bilang kan mereka harus menjadi soulmate dulu ya, agar bisa sejalan, maksudnya saat benar-benar itu sulit kan, yang blind gitu untuk lari, kita yang sempurna aja kadang-kadang sedikit menutup mata aja kadang-kadang larinya belok, bisa kemana-mana gitu. Itu yang sulit di tunanetra. Berarti memang ada metode-metode khusus bagi masing-masing anak-anak. Oh, seperti desa dan Kadek Dwi pun berbeda. Kalau di nomor tolak masih sama. Cuman kalau Dwi kan keterbatasan di kaki. Iya. Dwi itu tolak peluru duduk, bukan berdiri. Ya karena Dwi kan pakai kaki palsu ya yang di sebelah kanan. Jadi duduk. Duduk dia kelasnya duduk. Kalau F57 itu kelasnya duduk. Jadi ada kursi khusus untuk tolak peluru. Dia menolak dari kursi itu. Kakinya diikat, kaki palsu dilepas. Oh, harus benar-benar tidak menggunakan kaki palsu. Iya. Jadi kakinya diikat sama apa namanya? Besi. Bukan, kain. Jadi diikat di bagian paha, terus di bagian pinggul. Jadi benar-benar tidak bergerak. Karena kalau Dwi tidak boleh terangkat, pantatnya tidak boleh terangkat. Kalau terangkat dis ya. Berarti benar-benar diikat. Karena Kadek Dwi kan sebatas hilang, sebatas lutut ya. Jadi benar-benar harus diikat. Harus diikat. Oh, kalau desa biasa aja. Biasa berdiri. Biasa desa berdiri. Oh, berarti memang sedikit agak berbeda ya. Ya, sedikit. Cuman perlakuannya mereka kalau saat di gym kan
tergantung kekuatan mereka. Kalau Dwi mungkin kuat 80, kita kan ada program gym juga selain program di lapangan. Program gym ada, program pantai ada. Seperti apa itu contohnya? Kalau di gym dia ada band press, ada squat. Oh, berat juga ya? Berat. Berat ya? Kalau sedwi mungkin waktu ini belum dapat gym dia. Dapat gym cuman 1 bulan ya. Sebulan. Satu bulan, belum full. Seharusnya gym itu setiap hari Jumat. Iya. Jadi kita kasih gym. Terus kalau ada rekreasinya kita ajak ke pantai. Oh. Di program di pantai ada lari di air, kecepatan semua ada. Berarti itu metode-metodenya ya. Secara fisik mereka harus benar-benar Benar-benar. kuat ya. Nge-gym juga, wah. Nah, kalau untuk Desa dan Kadek Dwi ini kan pasti banyak support ya, dari keluarga, dari teman-teman, guru, bahkan dari pemerintah mungkin ya beli data ada. Nah, cerita dari kalau Desa nih supportnya merasa benar-benar diberi dukungan dari siapa aja nih? Tentunya dari orang tua juga, dari teman-teman sih banyak sekali ngucapin tuh sama latihan tuh, banyak bilang semangat. Guru-guru sekolah juga kan guru yang ngajak Desa buat gabung di situ kan dikasih tahu sama satu sekolah, jadi dia tahu. Sudah diberi dukungan, beri semangat. Itu dari pemerintah kota juga kasih dukungan. Pas training kemarin, pas karantina kemarin tuh di MPCI Denpasar berkunjung gitu. Gitu. Pas di Palembang juga berkunjung. Iya, berarti dari guru-guru, teman-teman, dari keluarga juga luar biasa. Akhirnya membawa prestasi gitu. Nah, kalau Kadek Dwi gimana? Mungkin kurang mirip sama orang tua, teman-teman gitu, guru-guru. Dan semua gitu, kadang-kadang juga ditelepon kan. Iya, ngucapin selamat gitu. Ngucapin selamat gitu. Biar semakin semangat gitu. Iya. Berarti habis ini lebih semangat lagi ya. Selain dari mereka ini dukungan dari pemerintah juga ya, dari keluarga, dari sekitar mereka kan sekolah biasanya memberi support. Nah, dari pemerintah? Dari pemerintah ada. Pemerintah kota memberikan dukungan khusus untuk MPCI Kota Denpasar dari pemerintah kota, karena kan dari seluruh kabupaten. Jadi masing-masing pemerintah kota atau kabupaten pastinya mendukung anak-anak. Terus dari waktu berangkat ke Palembang, Pemprov Bali juga mendukung dengan adanya TC itu kan. Itu ada dari pemerintah. Tentunya bergunalah buat mereka. Iya, lebih semangat jadinya. Lebih semangat, dan harapan mereka agar tetap disupport. Kedepannya atlet-atlet disabilitas itu memang luar biasa. Dan mereka itu diatur juga dalam aturan pemerintah, kalau nggak salah di undang-undang juga diatur bahwa mereka punya hak dan kewajiban yang sama. Iya. Jadi mereka harus setara. Mereka tidak ingin banyak, mereka ingin setara kok. Jadi apa yang dapat di normal, disabilitas juga berhak. Karena mereka kalau sekarang yang normal berjuang membela Bali di Pekan Olahraga Pelajar Nasional, kami sudah berjuang di Pekan Paralimpik Pelajar Nasional lebih dulu, dan sudah mereka buktikan mereka berhasil, Bali berjaya di peringkat kelima nasional. Itu sangat luar biasa, prestasi yang luar biasa. Kami kira di tim pelatih untuk Bali, karena dari sekian tahun Bali tidak pernah masuk di olahraga disabilitas. Bali masuk di 5 besar. Sangat luar biasa. Keren ya, karena mereka juga mampu meraih prestasi ya. Sama seperti yang lain yang normal ya. Oke. Jadi kekurangan mereka bukan halangan untuk berprestasi. Betul. Jadi sering kami gaungkan di pelatih, jadikan kekuranganmu motivasimu. Kurang berarti kamu tidak mampu, tapi buktikan kamu mampu. Kami sering artinya memotivasi mereka agar tidak patah semangat. Iya, justru akan lebih luar biasa ya. Iya. Nah, ini cabang olahraga yang sementara kan cuman tolak peluru. Nah, ini mereka akan mempersiapkan untuk di 2024 yang PON ya, bukan? Mereka kita siapkan di Peparnas 2024. Kita kalau di pelajar kemarin kan karena ada hanya ada satu nomor yang mereka boleh ikuti. Nanti di
Peparnas, Mm-mm. Pekan Paralimpik Nasional, itu setara PON. Jadi kita siapkan 3 nomor untuk Desa dan Dwi. Mudah-mudahan nanti limitnya masuk. Itu kita siapkan di nomor tolak peluru, lempar cakram, sama lempar lembing. Oke, luar biasa nih cita-citanya Desa apa tadi Mbak Hen belum nanya nih apa cita-cita ke depannya? Cita-citanya sih mungkin bisa nanti terbang ke dunia internasional jadi atlet Berarti benar-benar memang memiliki motivasi sendiri ya dari diri Desa sendiri. Kalau Kadek Dwi cita-citanya apa? Mungkin masuk ke tim Indonesia, NPC Indonesia itu untuk ke internasional, untuk ya banggain Bali, Indonesia itu dan keluarga. Luar biasa, the best nih Beli Arte, nggak rugi, nggak main-main berarti ya. Iya. Jadi harapan kedepannya Beli Arte nih apa nih? Harapan kedepannya untuk anak-anak yang disabilitas, bukan hanya Desa dan Kadek Dwi, tapi yang lain-lain. Harapan ke depan kami yaitu anak-anak disabilitas tidak mengurung dirinya. Yang punya potensi, ayo gali potensi yang ada dalam diri kalian. Terus kalau yang mau berprestasi, ayo gabung ke NPCI di kabupaten kota masing-masing, karena seluruh Bali sudah ada. Jadi harapan kami mereka tetap berprestasi, tentunya dengan latihan, bukan dengan tidur-tiduran. Iya, betul. Jadi kami berharap setelah mereka prestasi, seperti yang saya sampaikan tadi, mereka ada kesetaraan. Jadi dengan adanya itu kami meyakini karena dengan adanya kesetaraan, dengan adanya hal yang sama yang diberlakukan kepada mereka akan lebih berpengaruh kepada mereka, lebih semangat. Itu. Berikan mereka kesempatan, berikan mereka peluang, berikan mereka waktu. Kami yakin mereka bisa. The best. Ini matur suksema Beli Arte sudah membimbing mereka, sudah hadir di Bali Now, dan matur suksema Kadek Dwi, matur suksema Desa. Semoga sukses ya ke depannya, apapun cita-citanya teraih dengan sempurna. Baik pemirsa Bali Now, itu tadi bincang-bincang saya bersama anak-anak yang sangat berprestasi. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi bisa memberikan motivasi bagi kita semua. Saya Heni Syanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.